Ya guys ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, ngobrol bareng Idai Official. Jadi kita akan membahas seputar pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Lion City Sailor ya. Nah, lawan Lion City Sailor adalah laga penentu bagi Persib Bandung ya. Laga penentu bagi Persib Bandung untuk lolos ke fase 16 besar ya, menjadi juara grup di grup G. Dan nanti di sana akan diacak lagi siapa akan lawan siapa. Persib Bandung belum tahu ya, karena memang belum ada ya ininya. Dan Persib Bandung membawa sebanyak 23 pemain ke Singapura ya. Yaitu ada penjaga gawang, ada Teja Pakualam yang menjaga gawang mungkin ya. Ada juga Adam Sibek di penjaga gawang. Di posisi center back ada Julio Cesar, ada Patricio Matricardi Putros, Eliano Reinders, Kakang Rudianto, Alhamdra Hehanusa, Alveandra Dewangga, Federico Barba, dan juga Muhammad Rezaldi Hehanusa ya. Di sektor tengah ya, ada sang profesor Tom Haye, ada Kapten Mark Klok, ada juga William Marcelio, ada Luciano Gochocea, ada Perguinho, ada Beckham Putra, ada Febri Haryadi, ada Robi Darwis ya. Di lini depan ada Ramon Tanke ya, ada William Baros, Andrew Jung, dan Sadi Ramdhani. Jadi itu list nama yang dibawa ke Singapura ya untuk menghadapi Lion City Sailor ya. Jadi ya, pertandingan antara Persib Bandung versus Lion City Sailor ini di bagian penonton ya, ini yang saya ini ya akan komentari. Persib Bobotoh hanya mendapatkan 120 tiket untuk menonton di stadion ya. Hanya 120 tiket untuk Bobotoh. Sedangkan Bobotoh sekarang yang di Batam saja hampir nyampe 1000. Mungkin ya di Malaysia ada 1000 juga. Di Singapura juga mungkin ada ya. Ya, kita kan tidak tahu. Jadi total yang dekat Singapura itu bisa nyampe ke 3000 itu. Ya. Yang ke Singapura itu kita hanya dikasih jatah sebanyak 120 tiket. Ya, itu satu wilayah Bandung saja tidak cukup. Ya, kota terkecil ya, Cikarang lah, misalkan Cikarang ya. Satu Cikarang aja itu nggak cukup. Hanya 120 tiket itu tidak cukup. Ya. Terus apalagi yang menjadi kejanggalan di sini? Peraturan dari pihak Lion City Sailor. Peraturan apa? Supporter Persib dilarang menggunakan atribut dan juga dilarang bersorak. Itu hal yang aneh menurut saya. Kenapa? Menurut saya aneh. Kita datang ke sana sebagai supporter. Yang namanya supporter itu ya bersorak, menyuarakan, mendukung ya. Kalau kita mendukung hanya mendukung dengan diam saja, mending di rumah. Dan ini juga ya banyak juga yang komen ya. Udah lama lah
banyak yang komen, kenapa sih di GBLA, di tribun utara, tribun timur, selatan lah, itu mereka tidak bisa duduk, selalu berdiri. Jadi kan saya nggak kelihatan gitu. Ini jawab saya. Kalian kalau hanya sekedar ingin menonton, menontonlah di rumah. Kalau mau datang ke stadion dan membantu Persib, kalau kalian hanya sekedar menonton, bisa kalian gunakan fasilitas yang diberikan Persib, yaitu Tribun Barat. Karena Tribun Utara, Tribun Selatan, Tribun Timur itu untuk supporter. Supporter itu mensupport, menyuarakan. Ya. Jadi banyak teman-teman yang belum tahu, belum paham nih. Kenapa sih di timur itu gak bisa banget duduk gitu? Saya gak kelihatan atau gimana? Kalau kalian ingin duduk santai, duduk manis, kalian ambil VIP bawah. Gitu. Ya. Saya juga sama. Saya itu pernah ketika saya ingin ya tipe jadi supporter, saya duduk di timur, bersorak bersama teman-teman semua, bergembira di sana. Tapi ketika saya mungkin ya seperti ya kelelahan atau capek ya, kita ya dululah gak jadi supporter dulu, hanya jadi penikmat. Saya ingin berangkat ke stadion. Saya akan mengambil VIP atau di barat, karena di barat itu ada beberapa macam VIP. Ada VIP barat selatan, ada VIP barat utara, ada VIP bawah, ada VIP lounge. Ya, itu bisa kalian gunakan lah itu. Jika kalian hanya ingin menonton, hanya sekedar menikmati. Jadi kalian itu harus membedakan mana supporter, mana penikmat sepak bola gitu. Dia harus dibedakan. Tidak boleh disamakan ya. Supporter dan penikmat itu beda. Kalau supporter itu ya memang tugasnya seperti itu, dia selalu selalu menyuarakan, mendukung Persib gitu. Jadi itulah, banyak sekali yang bilang kenapa sih gak bisa duduk di timur. Ya itu alasannya. Kalau kalian ingin hanya sekadar menikmati sepak bola saja, mending di rumah. Kalau tidak di Tribun Barat. Ya, itulah. Ya buat teman-teman juga, ya mungkin itulah sekedar info dari saya ya. Kita kembali ke pertandingan yang akan dimulai pada besok hari. Persib Bandung menghadapi Lion City Sailor ya. Ya, salah satu pemain kunci Lion City Sailor akan absen ya di laga menghadapi Persib Bandung. Pemain kunci yaitu yakni Maxime ya. Itulah namanya. Dia ya yang kemarin menciptakan assist ya di GBLA ya, di GBLA kemarin dia menciptakan assist. Nah, jadi kalau misalkan kenapa saya bilang ini peraturan yang diinikan oleh Lion City itu sangat tidak masuk akal, yaitu alasannya kita datang ke Singapura untuk mensupport, jadi supporter itu, tapi mereka hanya memberikan 120 tiket dan mereka membuat peraturan seperti itu ya. Dan ya mungkin di pertandingan ini akan berjalan dengan seru, sangat-sangat seru mungkin ya. Kenapa saya bilang seru? Karena di pertandingan ini akan banyak sekali duel-duel ya. Ya, ada mungkin jika Federico Barba dimainkan sejak menit awal atau Federico Barba sudah pulih 100% akan dimainkan di menit awal, maka itu akan menambah amunisi pertahanan kita. Ya, itulah. Ya, tapi kita belum tahu juga sih. Karena namanya sepak bola ya. Bola itu bulat, bisa berputar. Ya, kadang kita di atas, kadang di bawah gitu. Jadi tidak harus ini semau kita gitu. Jadi, ya untuk supporter
untuk seluruh supporter di Indonesia, saya minta bantuannya. Stop dulu soal rivalitas. Stop dulu permasalahan. Mari kita dukung bersama perwakilan dari Indonesia yang akan menaikkan peringkat liga, akan membawa nama Indonesia di kancah Asia. Yaitu, mari kita dukung Persib Bandung. Lupakan semua rivalitas. Mau bonek, mau Aremania, mau Bobotoh, mau Persija, dan Jackmania. Apa semuanya lah yang ada di Indonesia. Itu kita stop dulu rivalitas. Kita dukung tim yang berjuang di Asia untuk negara. Ya, kita dukung supaya Persib bisa melangkah lebih jauh di kancah Asia. Yaitu tujuan Bojan Hodak juga, bisa melangkah lebih jauh di Asia. Dan pertemuan antara Persib Bandung versus Lion City ini dari 3 laga terakhir ya. Laga pertama di Sijalak, kalau nggak salah ya, di Sijalak. Laga pertama di Sijalak Harupat dengan skor laga pertama di Sijalak Harupat dengan skor imbang 1-1. Dan ya, laga kedua di Stadion Jalan Besar Singapura, kita berhasil mencuri 3 poin di sana. Dan kemarin juga di GBLA kita sama 1-1 imbang, berbagi poin. Ya, semoga saja di pertandingan kali ini kita di Singapura kembali bisa membawa pulang poin penuh dan membawa berita bagus bagi bobotoh sealam dunia ya. Ya, itu. Semoga saja kita doakan bersama supaya Persib bisa melangkah lebih jauh lagi ya di Asia. Ya, dan mungkin jika Persib bisa memenangkan pertandingan ini atau mendapatkan 3 poin, Persib akan lolos ke 16 besar. Dan perkiraannya uang yang didapatkan Persib karena kemenangan itu sekitaran 800 juta. Ya, uang transportasi 800 juta. Uang lolos ke 16 besar itu berapa gitu ya. Pokoknya perkiraan itu 3 miliar. Ya, jangan bilang ke PSSI ya atau ke PT LIB, karena takutnya Persib disanksi lagi gitu ya. Jadi jangan berisik, kita stop, tutup mulut dulu untuk uang ini ya, takutnya Persib disanksi lagi gitu ya. Jadi kita kembali ke pembahasan. Udah, itu hanya kita bercanda-bercanda sajalah ya, jangan serius-serius, karena kalau terlalu serius gak seru ya. Jadi ya, pertandingan antara Persib Bandung kontra Lion City Sailor ini menurut saya akan mencetak gol Ramon sih ya. Ya, mungkin untuk kita ke starting saja ya, langsung ke starting saja ya. Ini saya sudah tidak sabar ini kan starting line up ya. Menurut saya ya, di pertandingan Persib Bandung versus Lion City Sailor ini ya, menurut saya di penjaga gawang seperti biasa Teja Paku Alam ya. Di back, 2 center back ada Julio Cesar dan juga Federico Barba kalau sudah bisa bermain dengan 100% ya. Dan ada di fullback kiri ada Eliano Riders. Di fullback kanan akan ada Pran Putros ya, Pran Putros. Di posisi tengah saya akan Tom Haye posisi tengah, dan juga Mar Anthony Klok, dan satu lagi Beckham Putra. Di posisi sayap akan diisi, sayap kiri akan mungkin sama Baros Tadil. Di posisi kanan
Ya, ujung tombak adalah Ramon Tanque. Kenapa Ramon Tanque? Ya, nah, jadi saya ada alasannya. Kenapa saya memilih Ramon Tanque untuk menjadi starting? Karena Ramon Tanque itu tipe striker yang ngotot. Ya, Ramon adalah tipe striker yang ngotot. Jadi Ramon itu body balance bagus, lagi sprint bagus, berpostur besar gitu, melompat bagus. Jadi kenapa saya memilih Ramon di awal? Karena tugas Ramon itu supaya bikin back lawan kelelahan dulu. Ya, bukan saya tidak memilih Andre Jung. Andre Jung bagus, dia berhasil beberapa kali mencetak gol, terutama di ACL. Ya, Andre Jung bagus, Andre Jung pintar, tapi beda tipe dengan Ramon. Andre Jung itu kalem, tapi dia berbahaya. Ya, jadi ketika Ramon dimainkan menjadi starting, jadi suruh bikin capek dulu tuh si pertahanan lawan. Nah, lalu ketika sudah capek si pertahanan lawan, masukkan Andre Jung yang segar dan yang pintar. Andre Jung itu pemain yang kalem namun berbahaya. Ya, duetnya dia di Persib berapa gol ya? Ada beberapa gol ya cetak, terutama kemarin ya, eksekusi penalti sangat dingin. Ya, mungkin alasan saya itu memilih Ramon untuk menjadi starting. Ya, dan kenapa saya memilih Beckham di tengah? Karena memang posisi awal Beckham itu di sisi tengah. Ya, Beckham dari kecil ya. Beckham kecil aja dulu yang ke mana, ke Inggris apa kemana gitu ya, saya lupa. Beckham aja dulu tipenya striker. Dia pindah di akademi itu, pindah ke nomor 10 ya, dan di Persib senior dia dipercaya sebagai winger. Karena apa? Karena kecepatan dan kelincahannya itu ya. Memang body balance Beckham ya, kalau lawan yang besar kurang, seperti ya di timnas lah, kita lihat lawan Irak, lawan Arab ya, memang kurang ya Beckham body balance-nya. Ya, itu kelemahan Beckham, body balance. Ya, mungkin ya itulah yang saya dapat bicarakan hari ini. Mungkin kita akan kembali lagi, ngobrol lagi nanti setelah pertandingan lawan Lion City Sailor di tanggal 25 di hari Rabu tanggal 25 November 2025 ya, karena sekarang 24 gitu ya. Jadi nanti saya akan upload lagi dan kita akan mengobrol lagi di sana. Ya, buat teman-teman yang suka konten saya, kalian bisa langsung like, comment, and subscribe ya, karena saya juga butuh motivasi, apa, kritik-kritikan dari kalian. Karena di TikTok saja kalau ada yang mengkritik saya, oh berarti saya harus gini nih, saya harus gini. Jadi kita malah meningkatkan ini kita lah. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa itu menjadi konten kreator gitu ya. Jadi saya juga butuh kritikan, butuh pemberitahuan dari kalian semua ya. Apa kesalahan saya atau di mana saya ada kesalahan gitu. Ya, kekurangan saya di mana? Saya juga butuh itu, kritikan-kritikan itu ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja dari saya. Salam satu biru. Semoga buat kalian semua sehat selalu, sehat terus ya, panjang umurnya, lancar rezekinya. Siap. Salam satu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.